Ya, saya dalam video itu kan saya bilang begini, kalau Tuhan di dalam Bible itu melihat hati, tapi Tuhan di dalam Al-Quran melihat kaki. Kalau kakinya salah duduk begini, nggak sah. Setuju, betul. Tuhan melihat hati kita. Iya. Nggak melihat Padahal kaki. pengabdian ibadah yang sejati itu adalah bagaimana kita membuat dia itu memerintah di hidup kita. Jadi dalam agama Kristen itu ada yang namanya Holy Spirit atau Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang daripada Tuhan, ruah yang daripada Tuhan, yang ditempatkan di hati orang untuk memerintah orang itu. Jadi ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka roh itulah yang akan menuntun langkah kaki orang tersebut kemana dia akan melangkah. Begitu. Makanya ada yang disebut itu dengan Holy Spirit itu. Nah, bagaimana ibadah yang sejati? Bagaimana kita membuat Tuhan itu berdaulat atau menjadi raja di hidup kita, memerintah hidup kita. Ketika Tuhan memerintah hidup kita, tangan kita tidak akan mengulurkan terhadap barang yang bukan milik kita. Kaki kita tidak akan melangkah ke tempat-tempat kejahatan. Karena roh Tuhan membimbing kita. Ada lagunya itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasihnya membimbingku. Ada lagunya. Nah, setelah saya dalami agama Islam, di dalam agama Islam pun itu berbicara mengenai bagaimana Allah itu memerintah. Jadi Allah menjadi raja di hati dia. Tapi caranya harus dengan menempatkan Muhammad di situ. Jadi Muhammad harus memerintah di hati seseorang muslim. Makanya kalau orang muslim sudah dikendalikan oleh Muhammad, ya seperti itu. Duduknya harus begini tangannya. Tangannya harus begini. Jarinya begini. Ya kan? Kemudian kalau punya duit harus ke Arab. Nyium-nyiumin batu di sana. Melempar-lemparan batu. Itulah ketika Allah dan Muhammad memerintah di hatinya. Makanya saya sering bilang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad yang berdaulat, yang memerintah di hatimu. Tetapi biarlah Yesus dan Roh Kudus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang memerintah di hati seseorang. Karena kita tidak berjumpa dengan Bapa, kita tidak melihat Yesus. Tetapi kita sekarang ini, zaman sekarang ini, zamannya pencurahan Roh Kudus. Supaya Roh Tuhan itu memerintah di hati seseorang. Begitu. Makanya sering saya bilang, 2025 ganti Tuhan. Gitu. Dulu kan mereka ada tagar tuh, 2019 ganti presiden. Tapi gagal kan? Sampai siapa itu? Yang ininya besar itu, siapa itu? Yang, ya Allah, kami khawatir tidak ada yang menuhankan engkau lagi. Siapa namanya teman-teman di kolom komentar? Siapa sih? Siapa? Itu yang perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan Habib-Habib. Bukan, ada perempuan. Yang Neno Warisman. Oh. Ya kan? Kan doanya kan cetar membahana itu. Ya Allah, jika kamu tidak mendengarkan doa kami khawatir tidak ada yang menyembahmu lagi, ya Allah. Ya itu juga kadang-kadang bingungnya itu di Islam tuh banyak aliran gitu. Jadi aliran yang keras, yang ini sementara ya Bunda juga nggak bisa terima, bukan nggak terima ya, hati kayaknya ya kayak mengucapkan Natal gitu kan, apa sih salahnya gitu kan, kenapa sampai MUI juga turun tangan gitu kan, bikin larangan. Sedih. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat, di dalam surat Maryam ayat yang ke-33, surat Maryam ayat 19 ayat 33 itu kalau nggak salah, atau 19, dikatakan selamatlah, kata Nabi Isa itu. Isa berkata, selamatlah ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan aku dihidupkan kembali. Artinya mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa ada dalilnya dalam Al-Quran. Iya. Justru yang nggak ada itu mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad. Emang ada dalam Al-Quran mencatat kelahiran Muhammad? Nggak ada. Bahkan Muhammad tuh hanya disebut 4 kali saja dalam Al-Quran. Iya, makanya dalam surat An-Nisa dibilang mengikuti barang siapa yang taat kepada Rasul sama dengan mentaati Allah. Kita kan udah didoktrin seperti itu, jadi otomatis ya ke Nabi itu. Jadi kalau Edis bahas Muhammad Trop ya itu dasarnya di situ. Jadi susah. Dan itu sudah diakui juga Bunda Oci. Ya, sedangkan cerita Nabi Muhammad sendiri nggak tahu gitu kan, baru tahu sekarang dari Edis kenapa kayak gitu. Tapi kenapa bisa terpilih? Tapi mudah-mudahan nanti mungkin Bunda tanya-tanya juga sama Ustadz, nggak ada yang mau jawab. Selalu mereka bilang, ibu tuh terlalu jauh, ibu tuh ini, ibu tuh harus yakin aja ikutin, ibu susah juga sih. Imani saja gitu ya. Ya pelan-pelan lah. Apa Bunda kan belajar, maksudnya banyak masukan dari kamu, dari Kak Cakra, dari mana, seneng aja, makasih gitu kan. Ya. Menjawab sebagian pertanyaan dalam hati gitu.
Ya, saya cuman kutip satu ayat dalam Bible, apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, begitu. Jadi, kebangkitan Yesus itu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan saya tentang kita ini dari mana, asalnya dari mana, apakah benar ada kebangkitan, apakah benar ada kehidupan setelah kematian, begitu. Karena kalau kita bicara sains, ya kan, ya memang apakah ada kehidupan setelah kematian? Nggak ada. Kalau kita ngomong sains, emang ada gitu? Nggak ada. Orang mati, selesai mati. Nggak ada lagi. Tapi seperti pengalaman-pengalaman spiritual kan, yang Bunda Ocha cerita, dulu udah pernah koma, tapi masih memiliki kesadaran. Seperti itu. Apakah itu adalah roh, spirit, atau itu adalah sisa-sisa energi yang masih ada di dalam batang otak kita, atau bagaimana? Itu semua masih dalam pengkajian. Tapi saya juga pernah meneliti ya, pengalaman-pengalaman orang yang mau mati. Ternyata itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya pernah mengkaji satu kajian apa yang terjadi sebelum orang mati. Ternyata ada hal yang sama gitu. Jadi sebelum orang mati itu biasanya dia itu didatangi sama orang-orang yang sudah mati. Begitu. Beberapa hari sebelum orang mati, ada orang mati yang datang ke rumah ngetok pintu. Terus si orang ini bilang, si Anu datang. Si siapa begitu? Dia nyebutin orang-orang yang udah mati. Nah, apakah itu halusinasi ataukah itu benar-benar spirit membuktikan bahwa memang dunia setelah kematian itu sungguh-sungguh ada? Itu pernah juga saya kaji seperti itu. Iya. Karena ternyata hal itu terjadi dan mereka nggak janjian. Orang di Indonesia nggak janjian sama orang di Amerika, nggak janjian sama orang di Afrika, tapi ceritanya sama. Mereka didatangi sama orang-orang yang sebelumnya mereka kenal dan sudah mati. Gitu. Sebelum mati orang ceritanya kayak begitu. Seperti itu. Iya, Bunda juga didatangin sama ayah Bunda gitu kok. Jadi Bunda waktu itu berpikir, oh, mungkin saya udah waktunya kembali gitu. Jadi waktu itu juga Bunda berdoanya ketika sadar, ya Tuhan kalau memang ya Allah, kalau memang ini sudah waktunya, insya Allah hamba ikhlas gitu kan, udah siap. Tapi kalau belum waktunya, beri kesempatan hamba untuk sembuh, insya Allah hamba akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu memang, cuman ada beberapa pertanyaan Bunda yang nggak terjawab gitu sampai sekarang. Ya itulah. Ya, maaf ya. Belajar pelan-pelan lah Bunda Oci ya. Namanya ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Iya. Iya. Pelan-pelan lah. Oke, begitu Bunda Oci? Ya. Makasih ya. Sama-sama Bunda Oci, saya turunkan ya. Selamat malam. Selamat malam, saya turunkan ya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi banyak cerita-cerita ya. Dan Anda kalau juga seorang muslimah dan Anda ingin berbagi bagaimana cerita Anda, perjalanan hidup Anda, ya boleh silakan ya ajukan. Salam saudara-saudara, baru saja kita menonton tadi videonya, yaitu diskusi antara Edis TV dan seorang bunda muslimah tadi. Dari awal ketika kita tonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai, kita bisa melihat dan kita bisa merasakan seorang ibu muslimah ini meresapi setiap firman, setiap perkataan yang disampaikan oleh Edis TV. Dalam diskusi tersebut, seorang Edis TV menyampaikan inti dari perkataannya, yaitu Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Itulah yang menyentuh hati seorang ibu muslimah tadi. Ibu muslimah ini tidak langsung murtad, tetapi sesungguhnya hatinya telah dicamah oleh Roh Kudus. Dan dia sebentar lagi pastinya akan memutuskan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam kekristenan tidak ada paksaan, tetapi orang-orang Kristen menyampaikan ajarannya tergantung kepada orang-orang yang menerimanya. Apakah mereka menerima atau tidak, itu urusan mereka. Nah, puji Tuhan saudara-saudara, di hari-hari ini ada begitu banyak orang mulai disadarkan. Ya, walaupun di hari-hari ini kita bisa melihat banyak goncangan kepada orang-orang Kristen, bagaimana gereja-gereja ditutup, gereja-gereja diserang dan lain sebagainya. Tapi pemberitaan Injil tetap makin meluas dan tetap makin membara, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa, ya saudara-saudara. Karena memang jujur saja, ya, ketika kita hidup tanpa Yesus yang adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang datang dari Bapa, Tuhan yang datang dari surga, maka kita akan mengalami kekosongan kalau kita tidak memiliki Yesus sebagai Tuhan yang benar dalam hati kita. Kita akan tersesat di dunia yang penuh dengan kegelapan. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang benar, maka kita akan dituntun terus karena Yesus adalah kebenaran. Dia adalah Tuhan yang benar. Dan itu ibarat seperti peta bagi kita dan akan mengarahkan kita, mengarahkan langkah-langkah kita sehingga kita pun
di dunia ini ada dalam jalan yang benar, dan di dunia yang akan datang kita pun akan mendapat kebahagiaan, karena kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan itu sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, mari beritakanlah Injil, beritakanlah kebenaran tentang Tuhan Yesus, karena saat ini banyak orang sedang diikat, sedang ditawan oleh satu ajaran, tapi ajaran itu sangatlah membuat mereka dirugikan, sangatlah membuat mereka tertekan, sangatlah mereka membuat diri mereka seperti diperbudak. Tetapi ketika mereka mengenal Yesus, mereka akan bahagia, mereka akan sukacita, mereka akan, saudara, mendapatkan suatu kepastian yang membawa mereka kepada rencana yang Tuhan janjikan. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan bagi kita informasi penting, dan video ini memberkati, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.